Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu bab ke-9. Kalau kemarin kita belajar tentang sifat-sifat Rasul. Ya, kemarin ada sifat-sifat Rasul. Jadi sifat Rasul kemarin ada berapa? Ada 4: sidik, amanah, tabligh, dan fatonah, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut ke bab yang 9, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Pengertian hormat kepada orang tua. Orang tua merupakan manusia yang memiliki peran besar terhadap seorang anak. Jadi orang tua itu memiliki peran yang besar pada seorang anak. Keberhasilan seorang anak tidak akan terlepas dari jasa-jasa orang tua. Didikan pertama bagi seorang anak berasal dari orang tua. Jadi pertama yang mendidik itu adalah orang tua, karena setiap hari kalian semua pasti bertemu dengan orang tua. Kecil itu sudah diasuh oleh orang tuamu, diajari ini itu, berjalan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, anak wajib menghormati kedua orang tuanya. Perilaku hormat kepada orang tua dapat diwujudkan melalui perilaku taat dan sayang kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada orang tuamu, yang membantu, entah itu membantu mencuci piring, mencuci baju sendiri, terusan nyapu dan lain sebagainya. Itu sudah mewujudkan melalui perilaku yang taat kepada orang tua. Seorang anak juga diperintahkan untuk menyayangi orang tuanya dan dilarang berbuat kasar terhadap keduanya. Jadi ya tetap kita sebagai anak harus menyayangi kedua orang tua. Nah, diperintah seumpama Agus nyapu, ya langsung, jangan malah menolaknya. Biasanya kan menolak yang kodisit, itu tidak bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما. Sing artine, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Biasanya kalau diperintah sama orang tua, mesti yang pertama kayak sapi. Kita lanjut, yaitu ayat di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah telah memerintahkan supaya kita tidak menyembah selain Allah. Terus kemudian diikuti perintah agar kita berbuat baik dan hormat kepada orang tua kita. Jika orang tua berusia lanjut, ya sudah tua, ya usia lanjut 60 ke atas, itu memelihara kita, janganlah sekali-sekali kita mengungkapkan kepada mereka atau kepada salah seorang dari mereka kata-kata kasar dan tidak sopan sekalipun, hanya kata atau atau biasanya kan kalau disuruh
apalagi sampai membentak mereka. Nah, terusan langsung yang kedua itu cara hormat kepada orang tua. Jadi cara hormat kepada orang tua dapat dilakukan dengan banyak cara. Jadi banyak caranya. Salah satunya itu tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Jadi ya kita tetap kepada orang tua baik ucapan kita, terusan di luar pun sama, kita kepada orang lain juga baik. Selanjutnya itu mendoakan kedua orang tua dan kebaikan dan ampunan. Jadi seorang anak itu harus mendoakan kedua orang tua. Doanya gimana? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi itu doa seorang anak kepada orang tua. Jadi paling tidak setiap hari kita sehabis sholat kita itu harus mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita semua didoakan yang baik. Kalau orang tua itu doanya gimana? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa untuk kedua orang tua. Selanjutnya itu berbakti kepada orang tua ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Adapun untuk berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia adalah menyambung silaturahmi kepada kerabat dekat orang tuanya. Jadi ketika orang tua kita sudah tidak ada, kita bisa menyambung silaturahmi kepada kerabat dekat orang tuanya, siapa kita sambung. Terus kita mendoakan kepada orang tua kita, jadi dikirim setiap hari sehabis sholat arwahi. Bapak kamu siapa namanya, kalau sudah almarhum bin siapa, langsung al-fatihah. Seperti itu. Lanjut ya, yang ketiga itu hikmah hormat kepada orang tua. Jadi menghormati orang tua akan memberikan banyak hikmah pada kehidupan seorang anak. Adapun hikmah menghormati orang tua antara lain, yang pertama itu berbakti pada orang tua termasuk amal yang paling dicintai Allah. Jadi kamu berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, pagi-pagi bangun pagi, terusan mandi, terusan bikinin kopi atau teh untuk orang tua, terus yang selanjutnya itu mendapatkan pahala yang besar. Ya, sudah pasti ketika kita membantu orang tua pasti kita mendapatkan pahala yang sebanding. Terus selanjutnya yaitu kelak anak kita akan berbakti pula kepada kita. Jadi kita menjadi cerminan untuk kedepannya anak-anak kita. Jadi kita rajin membantu orang tua, setidaknya anak kita pun besok seperti itu, karena buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi apa yang kamu lakukan saat ini suatu saat akan dilakukan oleh anakmu juga. Jadi kamu adalah cerminan dari anak-anakmu besok. Terus lanjut itu hormat dan patuh kepada guru. Jadi kita harus hormat kepada guru. Selain kepada orang tua, kita harus berbakti dan patuh kepada guru. Langsung ke pembahasan pengertian hormat kepada guru. Guru merupakan sosok pengganti dari orang tua ketika berada di sekolah. Jadi guru adalah orang tua kedua kita. Jadi guru adalah orang tua kedua kita. Kalau di rumah kita mempunyai orang tua kandung, tapi kalau di sekolah kita mempunyai orang tua, yaitu guru kita, guru-guru kita ya. Jadi guru itu adalah orang tua kedua kita, ya maksud ya.
Guru juga memiliki jasa besar terhadap orang tua. Dia mengajarkan kepada muridnya tentang berbagai disiplin ilmu, ya, dari segala ilmu, ya, ilmu matematika, ilmu bahasa Indonesia yang kamu pelajari di sekolah itu semuanya lah. Dia mengajarkan kepada muridnya tentang berbagai disiplin ilmu di dalam Islam. Ilmu memiliki kedudukan yang mulia. Orang yang ahli dalam bidang ilmu termasuk orang yang mulia. Di dalam hadis juga dijelaskan bahwa ahli dalam bidang ilmu lebih utama dibandingkan ahli dalam ibadah. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan agar umatnya menghormati pada ulama dan guru mereka. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yarham sakhirana wa yujilla kabirana wa yafila alimina." Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati orang yang tua, dan tidak mengerti hak ulama kami. Jadi kamu sekolah untuk mencari apa? Untuk mencari ilmu yang nantinya kamu mendapatkan ilmu itu bisa bermanfaat untuk diri kamu ke depannya. Kamu mau kepada seumpama kamu mau kerja pun harus memiliki skill. Skill itu juga ilmu. Jadi kamu mau kerja ya butuh ilmu, memiliki ilmu. Kamu sholat pun harus memiliki ilmu sholat. Contoh, ketika kita mau sholat, kita niat dulu, terus takbir Allah Akbar. Itu adalah ilmu yang kita pelajari dari guru TPG kita di madrasah diniyah atau dari orang tua kita. Itu ilmu. Jadi kita mau kemanapun, ketika kita memiliki ilmu, pasti kita akan dihormati oleh orang sekitar. Makanya banyak orang dulu, para ulama itu bukan mewariskan harta benda, tapi kebanyakan itu mewariskan ilmunya. Jadi warisan yang paling berharga, paling bermanfaat itu ilmu, ya. Jadi ilmu selain harta. Maksud dari sini ya, sudah jelas ya. Lalu selanjutnya itu cara menghormati terhadap guru. Menghormati guru merupakan suatu hal yang wajib bagi seorang murid. Segala ucapan dan perbuatan hendaknya dijaga ketika berhadapan dengan guru. Adapun cara untuk menghormati guru sebagai berikut. Jadi mengucapkan salam dan tersenyum ketika bertemu guru. Jadi guru pun ada adabnya lah. Jadi ketemu guru, salam, assalamualaikum Pak Guru. Ya, terus harus kita harus senyum, menandakan bahwa kita itu kita itu bahagia. Terus selanjutnya itu mendengarkan nasihat guru. Jadi guru menasihati apa pada kita mendengarkan dan melaksanakan. Jadi guru itu mengarahkan, membimbing kita untuk ke yang lebih baik, ya. Jadi nggak mungkin banyak guru, seorang tua kita itu mengarahkan kita ke tempat yang tidak baik, tidak mungkin. Jadi kita adalah sebagai wayangnya, kita ya tinggal manut mau kearahkan kemana. Terusan selanjutnya itu mendengarkan pelajaran di kelas. Iki akeh biasanya sing nggak ngerungokno, di pelajaran malah turu, biasa nih. Apalagi kalau duduknya di sebelah pojok, pasti tidur. Kalau nggak tidur mainan sendiri. Jadi kita kembalikan lagi. Jadi kita sekolah itu buat apa? Yang pertama itu mencari ilmu. Ketika kita dimanapun,
berada, kita mempunyai ilmu, pasti kita akan mudah. Makanya itu dimanapun kita duduk, entah itu di pojok, di belakang sendiri, kalau kita dari awal niatnya ke sekolah menuntut ilmu, pasti kita mendengarkan. Tidak pengaruh mau duduk di belakang, di pojok, di depan, di tengah. Kalau dari awal kita sudah bersungguh-sungguh, wajada pasti akan hasil. Jadi kita harus kembalikan niat kita pas akan berangkat ke sekolah. Terus selanjutnya yaitu bertanya kepada guru dengan sopan. Jadi kalau kita ada pelajaran yang belum paham, tanya, jangan malah diam. Lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Yang selanjutnya yaitu taat kepada guru dalam semua hal perkara kebaikan. Jadi ketika kita diperintahkan guru suruh mengerjakan pokoknya semua pekerjaan yang diperintahkan oleh guru kita harus mematuhinya, kecuali ketika kita diperintahkan untuk berbuat yang jelek, kamu disuruh contoh, disuruh bolos, terusan disuruh malak apa lain sebagainya lah, pokoknya yang perkara tidak baik. Nah, kita itu tidak wajib untuk mengikutinya. Nah, kita harus menolaknya ya. Selanjutnya itu jika melakukan kesalahan segera mengakuinya dan meminta maaf pada guru. Kita mempunyai salah atau kita nakal di kelas atau tidak manut, langkah baiknya kita meminta maaf kepada guru kita. Karena apa? Setidaknya guru kita adalah orang tua kita. Ketika kita mempunyai salah, kita harus meminta maaf. Itu pun pada teman-teman kamu, ketika kamu punya salah ya harus meminta maaf. Selanjutnya itu mendoakan kebaikan bagi guru kita, ya sama ya, mendoakan orang tua juga mendoakan guru-guru. Jadi dari sini sudah paham apa belum? Jadi hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama itu pengertian hormat kepada orang tua tadi sudah dibahas ya. Terus cara menghormati orang tua ya. Terusan yang ketiga hikmah hormat kepada orang tua. Terus yang selanjutnya itu hormat dan patuh kepada guru. Jadi pengertian hormat kepada guru tadi sudah disampaikan. Jadi hormat kepada guru itu juga seperti kita hormat pada orang tua. Jadi guru dan orang tua kita ini sama. Guru itu ada orang tua kita ketika di kelas atau di sekolahan. Orang tua kita ketika di rumah. Jadi guru itu adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung. Jadi tetap kita harus menghormatinya. Hormat ke orang tua, hormat kepada guru. Ya, mungkin sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin ada yang kurang paham bisa ditanyakan lewat grup WA ini sudah ada, atau langsung bisa beri ke saya. Karena ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Oke, sekian dari Pak Guru. Bila ada salah kata atau kata-kata Pak Guru yang kurang berkenan, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, terus banyak makan makanan yang bergizi, utamakan
yang vitamin C-nya banyak, contohnya jeruknya. Jadi makan jeruk tapi jangan minum es jeruk, maksudnya itu loh yang marimas itu. Nah itu beda lagi. Jadi jeruk asli, banyakin vitamin C, banyakin olahraga. Jadi kalau pagi olahraga jogging apa gimana, jaga kesehatan terus, jaga jarak, pakai masker, tetap jangan takut dengan corona, biasa saja, tapi kita antisipasi, belajar tetap semangat, jangan kendor. Walaupun di era pandemi ini kita terbatas, hanya bisa lewat seperti ini, tapi tetap semangat, tidak ada masalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Of